Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah pertemukan kita di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menerima seluruh amal saleh yang kita kerjakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya sampai hari kiamat nanti. Ikhwah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin pembahasan kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamd rahimahullah, dan kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab zuhud, bab zuhdi wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Apa itu zuhud dan apa itu wara'? Ini perlu antum ketahui sebelumnya, sebelum masuk ke dalam pembahasan hadis. Disebutkan bahwa zuhud adalah adamul hirs ala tawassu' fi syahawat wa taqallulu min al-maladzat, yaitu zuhud adalah tidak berambisi untuk at-tawassu' fi syahawat, yaitu tidak berambisi terhadap syahwat, ya. Kitabnya lepas-lepas nih. Atau sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau menukil penjelasan gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ya, zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Sedangkan al-wara' disebutkan oleh Syekhul Islam adalah tarku ma takhaf dararuhu fil akhirah, yaitu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan di akhirat. Ya. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan dapat membahayakan bagi kehidupan di akhirat. Hal ini juga dijelaskan oleh
Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang makna daripada zuhud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seseorang di mana orang tersebut berkata kepada Rasulullah, "Dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu, yang apabila aku kerjakan, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, maka aku dapat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia." Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW untuk ditunjukkan suatu amalan, dan datangnya sahabat kepada Rasulullah SAW untuk ditunjukkan suatu amalan bukan hanya sekedar untuk bertanya, tapi juga kemudian diamalkan. Berbeda dengan kaum muslimin di zaman ini, mereka hanya bertanya saja tapi tidak beramal, ya. Nanya hukum ini, nanya hukum itu, ya, tapi tidak diamalkan. Bahkan datang kepada satu ustadz bertanya tentang suatu hukum, enggak sesuai dengan keinginan dia, jawaban dari ustadz tersebut, datang kepada ustadz lain bertanya sampai ketemu yang pas dengan keinginan dia, baru dia beramal. Enggak seperti itu. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang suatu amalan bukan hanya sekedar untuk bertanya, tapi kemudian diamalkan. Nah, inilah sepatutnya seorang muslim. Ketika dia bertanya tentang suatu hukum dalam agama, dia amalkan, bukan hanya sekedar bertanya. Ya, inilah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam beragama. Mereka bertanya tentang suatu hukum dalam agama lalu kemudian diamalkan. Tidak seperti kebanyakan orang sekarang hanya sekedar bertanya tapi tidak beramal. Nanya hukum ini, nanya hukum itu tapi tidak diamalkan. Ya. Belajar tentang agama tapi tidak diamalkan. Maka ilmu yang tidak diamalkan itu tidak bermanfaat. Amalkanlah ilmu yang kita dapatkan. Nah, ketika menjelaskan hadis ini, ketika Rasulullah SAW didatangi oleh orang tersebut, oleh sahabat tadi, "Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang mana jika aku mengerjakannya, aku dapat dicintai oleh Allah dan dapat dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah engkau ya di dunia ini, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya engkau akan dicintai oleh mereka. Nah, ketika menjelaskan hadis ini, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang zuhud, bahwa zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini seperti definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh muridnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sedangkan al-wara' adalah tarku ma yadurru min umurid dunya. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang membahayakan urusan dunia kita. Ya. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, tarku ma la yanfa' a'la min tarki ma yadur. Ini kaidah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu derajatnya lebih tinggi daripada meninggalkan sesuatu yang membahayakan. Ya. Dan zuhud tingkatnya lebih tinggi daripada al-wara'. Ya. Zuhud tingkatannya lebih tinggi daripada wara'. Namun sebagian ulama menjelaskan bahwa zuhud dan wara' adalah sama, yaitu meninggalkan sesuatu.
karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi zuhud adalah kita tidak melihat kepada keindahan-keindahan dunia yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Maka ini adalah sikap seorang muslim sejati, yaitu dia lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya. Prioritas dia di dalam hidup adalah mengejar kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan dunia. Kalau prioritasnya adalah mengejar kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia akan mengiringi. Ya. Tapi kalau prioritas seseorang adalah mengejar kebahagiaan dan kesenangan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik bagi siapapun. Bagi seorang muslim, akhirat itu lebih baik. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat itu jauh lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Maka seorang muslim menjadikan dunia sebagai atau seperti sebuah penjara untuknya. Dunia sijnul mu'min. Ya. Dunia ini adalah penjara buat seorang mukmin, karena dia harus memenjarakan hawa nafsunya. Dia harus memenjarakan keinginannya terhadap dunia. Dia harus memenjarakan hawa nafsunya supaya dia tidak terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia ini. Dia harus memenjarakannya. Demi apa? Demi satu tujuan yang besar, yaitu akhirat yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Maka zuhud seperti itu. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, ikhwah. Maka di dunia ini kita harus menimbang. Segala sesuatunya harus kita timbang. Kira-kira apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ini bermanfaat gak buat akhirat kita? Ya. Kalau gak bermanfaat buat akhirat kita, maka tinggalkan. Sekalipun itu adalah sesuatu yang mubah, kalau tidak bermanfaat buat akhirat kita, maka lebih baik kita tinggalkan. Ya, itulah zuhud. Tidak berambisi terhadap dunia. Pada intinya zuhud itu adalah tidak berambisi terhadap dunia dan menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Ya. Maka Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, tarku ma la yanfa', meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, a'la min tarki ma yadur. Kedudukannya lebih tinggi daripada meninggalkan sesuatu yang berbahaya. Ya. Maka orang yang zuhud terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai orang tersebut. Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, ya, agar seseorang mendapatkan cinta dari Allah, dia harus zuhud terhadap dunia. Dan dunia, kenapa dinamakan dengan dunia, ikhwah? Dunia dinamakan dengan dunia, dinamakan seperti itu karena dua alasan. Yang pertama karena apa? Yang pertama karena dunia itu sebentar dari segi waktu. Karena dunia itu ada sebelum akhirat. Berarti setelah dunia masih ada kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itulah yang kekal. Ya. Dunia dinamakan dengan dunia. Yang kedua adalah karena kedudukannya yang rendah, kedudukannya yang rendah dibandingkan dengan akhirat. Maka zuhud terhadap dunia harus dilakukan oleh seorang muslim, karena dunia ini hanya sebentar, dan dunia lebih rendah martabatnya daripada akhirat, lebih rendah kedudukannya daripada akhirat. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya barang siapa yang berambisi terhadap dunia, yang difikirkan, yang dikejar, yang dicita-citakan adalah dunia, maka urusannya akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
urusannya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu tujuannya adalah dunia di dalam hidup ini, dia akan selalu merasa kurang. Ya, Allah akan jadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Dia akan selalu merasa kurang apabila yang dikejar adalah dunia. Namun zuhud ini bukan berarti kita meninggalkan dunia. Ingat ini ikhwah yang dirahmati Allah. Zuhud bukan berarti kita meninggalkan dunia. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Tapi kalau ada yang bermanfaat dari kehidupan dunia ini untuk akhirat kita, nggak apa-apa. Seperti apa contohnya? Punya harta nggak dilarang dalam Islam. Yang penting harta itu bisa bermanfaat buat akhirat kita. Ya. Untuk disedekahkan, untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan dan yang lain-lainnya bermanfaat. Ya. Kendaraan dunia, ya, dia adalah wasilah atau sarana, yang mana sarana itu memiliki hukum tujuan. Al-wasail la ahkam al-maqasid. Maka ketika kita menggunakan sarana tersebut untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah bermanfaat. Ya. Jadi zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia seluruhnya, enggak kerja, enggak nyari nafkah buat istri anak, enggak, bukan begitu. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Makanya kita harus bisa menimbang. Kita harus bisa menilai kira-kira ini bermanfaat gak buat akhirat kita. Kira-kira ini ya berbahaya gak buat akhirat kita. Maka ini yang dimaksud dengan zuhud. Kemudian penulis rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari bab ini. Qala al-musannif rahimahullah anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa Nu'manu bi isba'ihi ila udhunayhi, dan Nu'man memasukkan jarinya ke dalam kedua telinganya. Ya, maksudnya apa? Maddan Nu'man radhiyallahu anhuma isbi'aihi ila udhunayhi. Ya, Nu'man ketika menyampaikan hadis dari Rasulullah ini sambil berisyarat dengan jarinya yang dimasukkan ke dalam telinganya. Maksudnya adalah ini isyarah, tanda untuk menekankan kepada orang yang mendengar hadis ini bahwa Nu'man meyakinkan kepada orang lain bahwa dia mendengar langsung hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, yaitu perkara-perkara syubhat tadi tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Secara umum manusia nggak ngerti hukum dari perkara-perkara syubhat, tapi bukan berarti tidak ada yang mengerti sama sekali. Ya, karena sabda Rasulullah SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, bukan menafikan semua manusia, tetapi kebanyakan manusia. Namun di sana ada segelintir orang, segelintir
manusia yang mengerti tentang hukum-hukum syubhat tersebut, yang bisa mengambil istinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah mengenai perkara-perkara syubhat tersebut dan menjelaskannya kepada manusia. Dan orang yang mengerti tentang ini sedikit. Mereka adalah orang-orang yang khusus. Siapa mereka? Dijelaskan dalam syarah hadis ini bahwa mereka adalah ahlul ilm, para ulama. Orang yang sedikit tersebut dari orang-orang yang mengerti tentang perkara syubhat, yaitu tentang hukum-hukumnya, mereka adalah para ulama yang mereka mengambil istinbat hukum dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada umat tentang perkara-perkara syubhat tersebut dan membantah syubhat-syubhat tersebut. Mereka adalah para ulama. Jadi nggak bisa sembarangan orang membantah syubhat atau menjelaskan tentang perkara-perkara syubhat tanpa ilmu dari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW dan kemampuan untuk mengambil istinbat hukum. Ya, orang yang seperti itu hanya segelintir saja. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat ini, maka dia telah menyelamatkan, yaitu membersihkan agamanya dan kehormatan dirinya. Ya. Orang yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullah menjelaskan tentang hadis ini bahwa ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika berjumpa dengan suatu perkara syubhat, lalu kemudian dia tidak memiliki kapasitas ilmu untuk membantah syubhat tersebut, ya, untuk menjelaskan syubhat yang tadi tidak jelas itu, karena syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Ketika dia tidak memiliki ilmu, maka sikap seorang muslim adalah meninggalkan, menjauh dari syubhat tersebut, bukan menggandrunginya, ya, bukan menjerumuskan diri kepada perkara-perkara syubhat itu. Atau yang kedua, dia bertanya kepada ahli ilmu tentang perkara-perkara syubhat tersebut. Dan ketika ahli ilmu telah menjelaskan, apabila telah sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus mendengar kepada penjelasan ahli ilmu, ya, bukan menjadikan perkara syubhat sebagai bahan untuk berdebat dengan ahli ilmu. Ya, ini yang harus kita fahami, ikhwah yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Li'anna syubhat, kata beliau hafizahullah, aqrabu ilal haram. Karena perkara-perkara yang syubhat itu lebih dekat kepada perkara-perkara yang haram. Ya, yang syubhat itu lebih dekat kepada perkara yang haram. Makanya Rasul mengatakan apa? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Orang yang menjauhi, meninggalkan perkara-perkara syubhat, dia telah menyelamatkan, membersihkan agamanya dan kehormatan dirinya sebagai seorang muslim. Wa man waqa'a fi syubhat, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang terjerumus kepada syubhat, ya, barang siapa yang memasuki perkara-perkara syubhat, waqa'a fil haram, dia telah masuk ke dalam perkara-perkara yang haram, ya. Permisalannya Rasul sebutkan qarra'i yar'a haula al-hima yushiku ay yuqi'a fihi, ya. Qarra'i yar'a haula al-hima, seperti contohnya penggembala yang menggembalakan gembalaannya di sekitar batas tanah yang terlarang. Ya. Penggembala yang menggembalakan hewannya di sekitar tanah terlarang. Bisa jadi hewan gembalanya itu masuk ke tanah yang terlarang tadi, ya. Yushiku ay yaqa fihi,
Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Ingatlah bahwa setiap raja memiliki batas larangan, dan ingatlah bahwa batas Allah adalah larangan-larangannya. Nah, inilah inti pembahasan dari bab az-zuhud wal wara', yaitu hendaknya seseorang menjauhkan perkara-perkara yang syubhat, karena itu berbahaya. Ya, berbahaya buat apa? Buat agama dan buat kehormatan kita. Maka sikap wara'nya seorang muslim adalah meninggalkan perkara syubhat. Sikap kehati-hatiannya seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang syubhat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di jasad itu, di dalam jasad itu ada seonggok atau segumpal daging, mudghah. Idza salahat salaha al-jasadu kulluh. Apabila seonggok atau segumpal daging tadi baik, maka jasad juga akan ikut baik. Wa idza fasadat, dan apabila seonggok atau segumpal daging tadi rusak, maka jasad pun akan ikut rusak. Dan segumpal daging tadi itu adalah al-qalb, itu hati. Sehingga para ulama mengatakan al-qalbul malik, hati itu adalah ibarat raja. Apabila rajanya baik, maka anggotanya akan ikut baik. Apabila rajanya rusak, maka anggotanya juga akan ikut rusak. Al-qalb, ya, adalah raja bagi tubuh ini. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jelaskan hadis ini. Innal halala bayyin, yaitu perkara-perkara yang halal, yaitu al-mubah min haitsul hukum wadihun la yadurru tanawulahu wan nas ya'rifuna hukmahu bima ja'ahum fihi 'anillah wa rasul. Perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang mubah, secara hukum itu jelas. Ya, secara hukum itu sudah jelas. Perkara-perkara yang halal telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan secara hukum itu jelas, tidak membahayakan orang-orang yang melakukannya. Ya. Dan manusia mengerti tentang hukum-hukum yang halal. Secara tabi'i, ya, tabiat manusia, terutama yang mereka termasuk dari kaum muslimin, ya, secara tabiat mereka mengerti tentang hukum-hukum yang halal. Ya, secara manusia mereka sudah mengerti. Wa innal harama bayyin, ay innal mamnu' syar'an wadih, ya, yadur tanawulahu, ya, perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang haram itu juga jelas secara syar'i, dan apabila melakukannya itu berbahaya. Ya, perkara-perkara yang haram itu sudah jelas. Seperti apa contohnya? Khamar. Hampir tidak ada yang menyangkal bahwa khamar itu berbahaya dan haram. Ya. Berzina secara hukum jelas haram, dan secara tabiat seorang muslim juga meyakini bahwa zina itu tidak baik dan khabith. Ya, kekejian, haram, dan berbahaya apabila melakukannya. Minum khamar berbahaya, berzina berbahaya. Ya. Wan nas ya'rifuna hukmahu, dan manusia mengerti tentang hukumnya dari apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengerti tentang keburukan dan kekejian dari perkara-perkara yang haram tersebut. Akan tetapi ada di antara perkara-perkara yang halal dan haram ini perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya. Ya. Inilah yang disebut dengan perkara-perkara
syubhat tadi. Bainal halal wal haram umurun ya mukhtalitat lam ya'ti fiha nas. Tidak datang nas untuk ya di dalam menjelaskan halal atau keharamannya. Ya, sehingga orang-orang menjadi kebingungan apakah ini halal atau haram. Dan banyak orang yang enggak mengerti ini. Banyak orang yang enggak mengerti tentang perkara-perkara yang syubhat ini. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, makanya kemudian Rasul mengatakan demikian. La ya'lam hukm hadhil mushtabihat katsirun minan nas. Wa hum, yang enggak ngerti ini siapa? Alladzina la yatamakkanuna min istinbatil ahkam minal kitabi was sunnah, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil istinbat hukum. Tidak bisa mengambil istinbat hukum dari Alkitab was sunnah. Tidak memiliki perangkat untuk mengambil istinbat hukum. Mereka bukan ahli ilmu. Orang awam kebanyakan gak ngerti tentang hukum perkara-perkara yang syubhat. Tapi orang-orang yang berilmu, ahli ilmu, para ulama, mereka mengerti dan bisa menjelaskannya kepada manusia, kepada umat. Ya, makanya kemudian para ulama pun menjadi rujukan bagi orang-orang yang menghadapi perkara-perkara syubhat. Mereka harus bertanya kepada para ulama untuk memahami hukum tentang perkara-perkara yang tidak jelas tersebut. Namun ya, terkadang para ulama juga ya tidak mengerti tentang perkara-perkara syubhat tersebut. Ya. Sehingga mereka tidak menjelaskannya kepada manusia. Dan begitulah seterusnya. Maka sikap seorang muslim ya itu tadi, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, ya. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil faedah dari hadis ini, yaitu yang pertama, dorongan, ya, kita didorong, kita dianjurkan untuk melakukan segala sesuatu yang halal dan thayyib. Makan makanan yang halal, yang thayyib. Begitu juga minum, berpakaian, tempat tinggal, kendaraan. Hendaknya kita menggunakannya, memakannya dari yang halal dan thayyib. Ya. Baik itu halal secara zatnya dan halal dari cara mendapatkannya. Ya. Halal dari hukum zatnya, misalnya makanan, hukum zatnya makanan halal. Ya. Kambing misalnya, seekor kambing yang disembelih dengan cara yang syar'i, maka menjadi halal. Tapi ketika kambing tersebut ya didapati dari hasil mencuri, lalu kemudian meskipun disembelih dengan cara yang syar'i, maka tetap menjadi haram. Ya. Begitulah seterusnya. Ya, begitulah seterusnya. Jadi halal di sini halal dari hukum zatnya, ya, dan juga halal dari cara mendapatkannya, ikhwah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik saja. Oleh karena itu kita harus perhatikan apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian, tempat tinggal, kendaraan yang kita gunakan, apakah halal atau tidak? Ya. Ini harus kita perhatikan, ikhwah yang dirahmati Allah. Jangan sampai semua itu berasal dari yang haram, sehingga membuat hati kita menjadi ya
gelap dan hitam. Karena sesungguhnya buruknya makanan dan minuman, buruknya pakaian, tempat tinggal dan kendaraan itu membekas kepada hati. Hati itu bisa menjadi hitam, hati bisa menjadi gelap, dan hati bisa menjadi buta, rusak karena sebab perkara-perkara yang haram. Karena sebab perkara-perkara yang haram. Makanya baiknya hati dan selamatnya hati seseorang salah satunya adalah dengan mengkonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang halal dan thayyib. Ya. Memakan dan menggunakan segala sesuatu yang halal dan thayyib. Dan oleh karena itu pula Islam menunjukkan kepada kita bahwa sebuah amal saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebuah amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai orang yang mengerjakannya ya'kulu minat thayyibat, memakan dari makanan-makanan yang baik. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik dan beramal solehlah. Sehingga di antara faidah dari ayat ini kata para ulama, ya, bahwa amalan saleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama pelakunya memakan makanan yang thayyib, memakan makanan yang halal, ya. Karena para rasul diperintahkan demikian, sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Begitu juga di dalam hadis yang lain bahwa akilul haram, orang yang memakan sesuatu yang haram, la yataqabbalullah du'aahu, Allah tidak akan mengabulkan doanya. Tidak diterima oleh Allah doanya orang tersebut, dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di mana beliau menyebutkan tentang seseorang yang bersafar dan mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, sedangkan mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya haram, minumannya haram, ya, pakaiannya haram, dan dia mengkonsumsi segala sesuatu yang haram. Rasul tegaskan, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, haram itu bukan hanya haram secara zatnya, juga haram dari cara mendapatkannya. Kalau zatnya haram tapi cara mendapatkannya haram, tetap haram. Seperti yang kita contohkan tadi, kambing, ya. Begitu juga uang hasil mencuri jelas haram. Uang hasil, ya, riba jelas haram. Uang hasil daripada korupsi jelas haram. Ya. Uang itu pada asalnya adalah sesuatu yang halal, tapi ketika dia didapatkan dari cara yang haram menjadi haram. Ya, secara zatnya uang itu adalah alat tukar yang halal, tapi ketika seseorang tersebut mendapatkan uang dengan cara yang haram menjadi haram. Dan ini berbahaya. Untuk amal yang dia kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Isya? Belum. Makanya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu
kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku Maha mengetahui dari apa yang kalian lakukan. Kemudian faedah hadis yang kedua, at-tahdzir. Tahdzir itu apa sih? Peringatan. Dari apa? At-tahdzir min tanawul haram al-khabith. Kita harus berhati-hati, ya. Peringatan buat kita dari memakan makanan yang haram, lagi khabith, jelek. At-tahdzir min tanawul haram al-khabith. Tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa mengkonsumsi sesuatu yang haram itu dapat menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyebabkan ya doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah hadis, anna al-asya'a tanqasimu ila thalathati aqsam, bahwa perkara atau urusan itu terbagi kepada tiga: halalun bayyin, wa haramun bayyin, wa mushtabih. Perkara-perkara itu terbagi kepada tiga, yaitu perkara halal yang jelas, yang kedua perkara haram yang jelas, dan perkara syubhat. Dan hukumnya masing-masing sudah kita jelaskan. Kemudian di antara faedah hadis juga bahwa sebab-sebab ishtibah, asbabul ishtibah, sebab-sebab ketidakjelasan hukum ada beberapa. Yang pertama, qillatul ilm, sedikitnya ilmu, ya, qillatul ilm. Sedikitnya ilmu itu bisa menyebabkan suatu perkara menjadi tidak jelas, ya. Yang kedua, qillatul faham, sedikitnya pemahaman atau lemahnya pemahaman seseorang terhadap agama, terhadap suatu nas Al-Quran dan Sunnah. Mungkin dia memiliki keilmuan yang luas, thaqafah yang luas misalnya, tapi lemah di dalam pemahaman terhadap ya ilmu tersebut. Dia banyak menghafal ayat, banyak menghafal hadis, tapi tidak memahaminya. Qillatul faham. Yang ketiga, at-taqsir fit tadabbur, meremehkan suatu pentadabburan ya terhadap suatu hukum. Capek membahas suatu hukum ya, dan tidak konsisten di dalam membahas suatu hukum, ini bisa menyebabkan perkara syubhat itu akhirnya mengemuka dan tersebar luas di tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, su'ul qasd, buruknya maksud dan tujuan.
bi alla yaqsud al-insan, yaitu seseorang yang tidak bermaksud dari ucapannya kecuali untuk membela dan memenangkan dari apa yang dia yakini, tanpa melihat kepada nas Al-Quran dan Sunnah, tanpa memandang kepada kebenaran dan kesalahan, di mana niatnya adalah hanya untuk membela dan memperjuangkan pendapatnya, sehingga akhirnya dia pun membuat perkara-perkara dan memunculkan perkara-perkara yang syubhat. Dan ini adalah sebab yang paling besar, sebab yang paling banyak munculnya perkara-perkara syubhat, yaitu di mana orang-orang yang buruk niatnya mencoba untuk terus memperjuangkan pendapatnya meskipun pendapatnya tersebut salah, sehingga dia akhirnya memunculkan perkara-perkara yang syubhat. Kemudian faedah lain dari hadis ini, faedahnya cukup banyak ikhwah. Saya simpulkan, saya kumpulkan dari kitab dan dari yang lainnya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, barang siapa yang berkeinginan untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya, barang siapa yang ingin agamanya selamat, kehormatannya selamat, falyattaqi asy-syubuhat, maka hendaknya dia menjauhi perkara-perkara syubhat. Jangan nimbrung, jangan menjerumuskan diri kepada perkara-perkara syubhat, jangan menggandrungi perkara-perkara syubhat, karena itu bisa merusak agama kita, membuat dan memunculkan keraguan-raguan di dalam hati kita terhadap agama ini. Syubhat itu merusak keyakinan kita terhadap agama, ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian faedah yang berikutnya, ta'thirul at'imah 'alal qalbi was suluk. Makanan itu memberikan pengaruh terhadap hati dan suluk, tingkah laku seseorang. Perilaku seseorang itu salah satu pengaruhnya adalah dari makanan. Makanya sebelum orang-orang barat punya ungkapan you are what you eat, kamu itu tergantung dari apa yang kamu makan, Islam sudah menjelaskannya dalam hadis ini. Orang-orang barat tuh punya prinsip you are what you eat, kamu itu tergantung apa yang kamu makan. Islam sudah punya kaidahnya dalam hadis ini. Islam sudah punya kaidahnya dalam hadis ini, sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Ini salah satu dari dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Antum harus tahu orang barat punya kaidah seperti itu, punya prinsip you are what you eat. Kamu itu tergantung apa yang kamu makan. Itu sudah dijelaskan dalam Islam bahwa al-at'imah, makanan itu memberikan pengaruh terhadap apa? Hati seseorang dan suluk seseorang, perilaku seseorang, tingkah lakunya itu bisa dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Apa yang dia makan. Kemudian di antara faedah hadis yang dapat kita ambil, dalam hadis ini terdapat hikmah yang sangat besar ketika Rasul menyebutkan perkara-perkara yang syubhat. Yatabayyanu lana, nampak kepada kita orang-orang yang harisan ala talabil ilmi wa man laysa biharisin.
nampak kepada kita orang yang sungguh-sungguh bersemangat di dalam menuntut ilmu, ya, dan siapa yang tidak bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini diantara hikmah adanya perkara-perkara syubhat. Ya. Ketika seseorang menghadapi perkara-perkara syubhat, maka dia akan semangat dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Sedangkan ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan bersungguh-sungguh dan berkeinginan keras. Ya. Ilmu itu tidak akan didapat dengan, ya, jasad yang bersantai-santai. Ilmu itu tidak akan didapat dari orang yang malas, oleh orang yang malas, tidak akan didapatkan oleh mereka. Harus bersungguh-sungguh supaya kita bisa mengetahui apa hukum dari perkara-perkara yang syubhat tersebut. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Inilah faedah yang kita ambil dari hadis ini, ya. Atau satu lagi, ya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita sikap wara' seorang muslim, ya. Wara' itu kehati-hatian, meninggalkan sesuatu yang berbahaya, ya. Meninggalkan sesuatu yang berbahaya. Dan syubhat adalah perkara yang sangat berbahaya untuk agama dan kehormatan kita. Ya, jadi ini inti daripada bab, yaitu meninggalkan perkara syubhat, bab zuhud dan wara'. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, membahas hadis yang kedua dari bab zuhud dan wara' ini, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu insyaallah taala. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dengan tulisan? Tidak langsung bertanya. Ada yang mau nanya? Enggak ada? Baik. Sepertinya sudah paham semua. Maka kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan antum. Apa yang benar dari Allah dan kesalahan dari saya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.